Halo guys, balik lagi bersama Toel Pancing. So kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih cara ngecek joran bekas kalau kalian mau beli. Dan disclaimer dulu, di channel ini sebenarnya gue cuman mau sharing, jadi semuanya itu based on pengalaman gue di saat gue beli joran atau alat pancing bekas. So apa aja yang dicek buat joran sendiri? So langsung aja. Di gue punya joran Daido Supersonic. Oke, kalau gue yang pertama kali gue cek adalah busanya. Semakin mulus semakin bagus. Kebetulan gue dapat mulus juga busanya, nggak jorok, cuman kotor doang waktu itu. Terus mungkin kalian nanti mau beli Supersonic juga, dapatnya Supersonic. Jadi kalian bisa cek sih busanya pertama. Terus yang kedua jalurnya. Jadi di bawahnya ini ada tempat jalu guys. Nih, jika kalau udah nggak ada jalunya, itu harganya bisa berkurang. Menurut gua sih. Nih, jadi kalian nggak perlu beli jalu lagi. Seperti ini. Oke, dari bawah. Untuk joran sendiri itu ada dua bagian guys. Ada ini yang bawah, ini namanya bottom section, sama yang atas tuh top section. Untuk bottom section itu yang dicek ya dari busa udah, jalu udah kalau ada, nggak semua joran itu ada tempat jalunya. Terus reel seatnya guys, reel seatnya kalian cek bersih apa enggak. Biasanya di sini nih kotor, pas umpan. Terus ini sebentar, gue pisahin dulu ya. Nah, oke. Ini kalian harus cek. Kalian buka sampai habis. Ya. Nah, pastikan ininya masih keadaan bagus. Gak geruak-geruak. Biasanya suka ada yang geruak. Jadi nanti si reel seatnya ini, penguncinya ini bisa macet. Terus balikin lagi. Nah, pastiin juga si ini nih buat ngunci reelnya itu tetap nyambung sama si ini apa nih, screw ya pokoknya itunya guys. Karena waktu itu gue pernah dapet jadi si reel seatnya sampai ke bawahnya itu dipasangin grip bakar, dan ternyata ininya udah misah. Jadi kalian kalau mau beli yang udah pakai grip bakar, menurut gue mending suruh gripnya tuh dicopot dulu. Pokoknya grip tambahan tuh copot dulu. Jadi kalian bisa tahu kalau joran kalian tuh masih aman apa enggak. Karena benerin ini tuh lumayan guys. Gue udah nanya ke tukang benerinnya, lumayan harganya. Terus kalian cek sininya semua. Nah, bagian-bagian sininya pelan-pelan aja ngeceknya. Namanya juga kalian beli barang bekas kan, harus dicek detail, ada retak atau enggak. Cek semua. Nah, terus kita ke sini nih. Ini pastiin nggak ada retak, nggak ada pecah. Karena ini paling sering pecah dan retak. Karena orang kalau nariknya barbar, itu sininya gampang pecah dan retak. Begitu kalian cek si ringnya guys, ring guide-nya ada karat apa enggak. Terus si sininya nih, sininya masih aman atau enggak. Cek juga
dari depan. Udah aman, sininya nggak ada retak-retak. Sekalian cek bagian sini. Nih, pastiin sinian juga nggak ada retak. Nggak retak, nggak ada coak. Karena riskan. Kalau udah retak, kalau udah agak coak sedikit, kalian narik ikan gede, itu bisa pecah. Oke. Bottom section udah. Sekarang ke top section. Dari sini dulu. Untuk supersonic sendiri itu hollow, jadi dicek dulu ada retak apa enggak, atau pecah apa enggak. Kalau aman, naik lagi. Sama sebenarnya kayak tadi, cara ngecek ring guide ininya, bagian sini dicek, terus ini sininya, terus lagi sini sama. Jangan sampai ada yang ketinggalan, pokoknya kalian cek satu-satu. Jangan sampai ada yang retak atau pecah. Karena nyambungin ini aja nih, maksudnya nambal misalnya retak atau pecah, itu bisa 25-35 ribu. Itu lumayan. Udah sampai ke ujung. Nah, dan pastiin kalau rapih semuanya dari sini bawah sampai atas sini, lapisannya tuh rapih semua. Kalau nggak rapih biasanya, kalau nggak rapih ataupun kalau beda, itu biasanya udah pernah patah terus di sambung ulang, bukan sambung ulang sih, dipasang ulang lah. Itu terus kadang juga ada yang direparasi tuh warnanya nggak sama, jadi pastiin sama semua si benangnya yang lilit ring guide-nya. Terus kalau udah nggak ada karat, udah aman semua, oke, berarti aman jorannya. Nah, terus kalian harus ngecek juga kalau ini nih, kan kalau ini kan 165, misalnya tinggi kalian 155 atau 160-an. Nah, kalian pasang nih, terus kalian ini jajarin sama tinggi kalian. Kalau nggak jauh beda, kalau misalnya tinggi kalian 155, ya sekira-kira beda 10 cm itu lebih panjang ini, berarti aman, dia nggak pernah patah. Kalau misalnya sama tingginya sama kalian, berarti pernah patah. Itu harus dicek guys. Lebih enak sih kalau kalian bawa meteran lah. Ini sebenarnya ekstra aja ya, biar kalian nggak ketipu sama seller nakal. Soalnya gue juga pernah dapat, gue beli Daido Oceanic itu panjangnya 210 meter, dia bilangnya nggak pernah patah. Terus pas gue sampingin sama joran temen gue Relic yang 210 juga, ternyata punya gue lebih pendek. Nah, itu untuk menghindari hal-hal kayak gitu guys, biar nggak dibohongin. Oke, kalau udah semua, udah tinggal bayar. Dan segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat ya guys. Keep COD, keep safe, bye bye.